Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatil iman wal islam wa arsadana bihidayatil Qur'an wa yaj'alana insyaallah minal muti'ina solihina ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jamaah yang berbahagia, tak terasa sebulan telah berlalu. Ramadan telah meninggalkan kita. Semoga Ramadan tahun depan masih bisa berjumpa dalam hari-hari kita yang diamanati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita semua pada hari ini berbahagia setelah sebulan penuh berpuasa, dengan suasana, dengan nuansa, dengan rasa, dan dengan kejadian demi kejadian, aktivitas ibadah, tilawah, sedekah, dan dipungkasi dengan iktikaf. Tentunya hal ini menjadi bagian daripada perjalanan hidup yang pernah kita lalui sejak kita baligh, sejak kita mumayyiz, sejak kita punya kewajiban secara hukum syariat untuk mengamalkan aktivitas ibadah secara ketentuan hukum yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada perjumpaan kali ini, para jamaah yang berbahagia, kita akan mencoba mengingatkan betapa ada nilai positif Fitri, Idul Fitri, hari kembali suci. Pada kajian kali ini kita akan membicarakan tentang Fitri, lahir dan batin. Persoalan ini menjadi persoalan yang sangat dibutuhkan oleh manusia, karena ada satu harapan, ada satu kesungguhan, ada satu keinginan manusia itu ingin selalu bahagia. Kebahagiaan itu subjektif. Kebahagiaan itu merupakan satu nilai rasa batin yang sangat dibutuhkan, dirindukan, dan diinginkan oleh seluruh orang-orang yang bernama manusia. Dan bagi orang yang beriman, bahagia itu dalam iman. Para ahli ilmu akhlak, para ahli ilmu keimanan menyebutnya dengan istilah al-halawatul iman. Nilai rasa keimanan berangkat daripada transendensi yang telah dilakukan secara sedemikian rupa. Maka kita semua mengingat betul selama sebulan penuh kita berlelah-lelah dengan rasa kantuk yang cukup berat. Tertahankan rasa kantuk, kadang-kadang kita makan sahur dalam keadaan antara kesungguhan untuk menyuap makanan dengan rasa kantuk yang berat. Maka pada kesempatan kali ini para jamaah yang berbahagia, kita semua sampailah kepada satu situasi. Datanglah akhir Ramadan. Dalam sebuah kesempatan Rasulullah pernah kedatangan seorang sahabat. Dengan memegang tangan Rasulullah, sahabat itu meminta, "Ya Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah agar bulan-bulan yang 11 bulan ke depan itu menjadi bulan Ramadan." "Kenapa wahai sahabatku? Kenapa kau memintakan seperti itu?" "Karena aku tidak membayangkan ya Rasul, betapa sedihnya, betapa pedihnya hatiku ketika Ramadan akan berlalu." Maka pada kali ini para jamaah yang berbahagia, para pemirsa dan yang mengikuti pembahasan soal Ramadan yang mungkin kita semua menyimak banyak hal. Dibahaslah hikmah puasa dalam perspektif kesehatan, puasa dalam perspektif pendidikan, puasa dalam perspektif kerukunan dan keguyuban dalam rumah tangga. Kita banyak mendengarkan tausiah dan mendengarkan nasihat-nasihat dan juga mengalami proses-proses kebatinan yang luar biasa. Maka sampai di akhir Ramadan, memasuki Idul Fitri, kita semua ada pada satu keadaan yang sangat berbahagia. Ibu-ibu, kaum wanita yang dari hari ke hari mereka bekerja dengan urusan rutinitasnya, dan tentunya mereka bagian dari orang yang menyiapkan penganan untuk buka puasa dan sahur. Maka ketika di tanggal, di bulan,
di ujung penghujung akhir bulan Ramadan, selepas sholat maghrib, sampailah pada satu situasi. Terdengar di masjid-masjid, di surau-surau, di rangkang-rangkang, di musola-musola, terdengar sayup-sayup dengan hal yang menggetar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir itu bergema, dan gema itu sampai ke relung hati yang paling dalam, menggetarkan hati, membangunkan pori-pori, membuncahkan rasa batin yang begitu kuat. Takbir bergema, tak terasa air mata mengalir di sela-sela pelupuk mata mengalir sampai ke tengah-tengah pipi. Ibu-ibu, kaum muslimah, sambil berbenah, sambil merapikan, sambil memasak, atau melakukan aktivitas yang gembira. Begitu pula para bapak, begitu pula para anak-anak, begitu pula seluruh anggota keluarga orang-orang yang beriman. Dia bergembira ketika tiba saatnya Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya tahun ini sangat istimewa. Kita berada pada satu situasi yang tentunya situasi tersebut adalah hal yang menjadi kudrat iradat Allah. Kalaupun ada yang punya usaha, ada orang-orang yang menyengajakan diri melakukan sesuatu tentang apa yang kita alami, maka kita tidak akan pernah sanggup mengatakan bahwa yang lebih hebat, yang lebih menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehubungan dengan Fitri, Idul Fitri, maka sampailah kita pada kesadaran orang itu membutuhkan kesucian. Suci itu adalah dalam lahir dan batinnya. Dia telah menjadikan Allah tempat memulai, tempat berproses, dan tempat menuju. Maka kita akan menegaskan bagaimana Fitri lahir. Suci lahir tentu diawali dengan bersihnya badan. Bersih itu dengan berwudu, bersih itu dengan mandi, bersih itu dengan melakukan hal-hal yang memang membuat kita terlihat cerah, bersih, dan memberikan nilai sanitasi kesehatan yang tentunya bersih secara nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum agama dan hukum-hukum ilmu kesehatan. Yang kedua, fitri secara batin. Bahwa batin inilah yang menjadi persoalan kita ketika Rasul mengingatkan, ala innal jasadi mudghah wa ma saluhat jasadu kulluhu wa ma fasadat jasadu kulluhu ala wa huwal qalb. Dalam diri manusia ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah yang keluar dari tutur katanya, baiklah yang keluar dari air wajahnya, dari senyumnya, dari sikapnya, bahasa tubuhnya, gesturnya, dan berbagai hal yang ditampilkan secara ekspresif. Karena orang-orang yang bersih hatinya akan menampilkan senyum yang manis, senyum yang bersahaja, tampilan yang menunjukkan sikap bersahabat. Jamaah yang berbahagia, ini merupakan satu wilayah yang harus terus disadari, bahwa fitri secara batin membutuhkan proses transendensi, proses purifikasi, proses menjadikan kita mengerti bahwa hati ini adalah anugerah Allah. Jadi ibadah yang kita lakukan, kita membaca Quran, Quran mengajarkan kepada kita, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Bahwa Al-Quran itu adalah menjadi syifa, menjadi obat buat orang-orang yang beriman. Jadi fitrilah secara batin. Fitri lahir sudah kita terangkan, kita paham orang bersih secara fisik, bersih badannya, tampilan cerah dengan ditambah make up, ditambah dengan tampilan, dengan bentuk-bentuk pakaian, dengan tampilan-tampilan properti yang mungkin dia punya. Bersih hati berawal daripada mengertinya dia bahwa dia hanya punya cinta utama dan pertama, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran mengabadikan dengan kalimat allazina amanu asyaddu hubban lillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Pemirsa yang berbahagia, kita semua sampai kepada hari-hari yang kita lalui. Kita telah kehilangan orang-orang yang kita cintai.
berbagai rangkaian peristiwa sejak tahun 2019. Kita mengetahui petugas-petugas pemilu yang meninggal dunia lebih dari 900-an orang, bahkan data yang sempat mengkoreksi atau terkoreksi pada saya lebih dari 1.000 orang. Kita doakan mereka yang telah mendahului kita, termasuk orang-orang yang syahid ketika dia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pandemi daripada sebuah virus yang bernama corona juga telah menumbangkan, telah mengorbankan syahid sekian banyak tenaga-tenaga medis, tenaga kesehatan, dan kita doakan semoga mereka jadi para pejuang-pejuang kesehatan yang ketika dia beriman dan dia meninggal dunia, maka dia dalam posisi syahid. Begitu pula yang lain-lain yang bertebaran di berbagai tempat di seluruh negeri. Hari raya tahun ini, hari raya yang gembira dalam duka. Hari raya tahun ini adalah hari raya yang kita lakukan dengan bertanya-tanya, ada apa dari seluruh dunia ini terdengar jerit tangis ketika orang-orang yang mendapatkan vonis positif mengidap corona, virus corona, maka dia akan terisolasi. Dia kemudian mengalami satu keadaan yang tidak menyenangkan secara fisik, dan kemudian dia meninggal dunia dengan prosesi, dengan penyelenggaraan jenazah yang membuat keluarga hanya menatap dari jauh. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita ingin menegaskan bahwa kita bertemu dalam suasana hari raya. Kita sama-sama melihat dengan tatap mata nanar imani. Kita sama-sama menemui sanak famili. Kita bertemu sambil mengucapkan selamat hari raya. Kita mengucapkan rasa bahagia. Semoga apa yang kita lakukan dalam Ramadan kali ini, pada tahun 1441 Hijriah ini, adalah puasa kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai kepada satu persiapan untuk 11 bulan ke depan. Maka kita bisa menyimpulkan hal-hal yang berhubungan dengan rangkaian setelah Ramadan bertemu Syawal. Pertama, kita berharap kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, kita perlu memaintenance, perlu merawat dengan tertib ibadah, kokoh akidah, rajin tilawah, dan terus-menerus melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita selalu bergabung dalam komunitas orang-orang yang saleh, orang-orang yang punya nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai norma-norma yang tercelup dengan sibghatullah, orang yang mempunyai komitmen terhadap Allah dan Rasul-Nya. Dan kemudian dia melakukan peran-peran publik yang diawali dengan peran-peran internal dalam keluarga, kemudian dia berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya, tetangga-tetangganya, dan akhirnya orang-orang itu akan menjadi manusia-manusia insan kamil. Dia bisa berperan dengan senyumnya, dengan ilmunya, dengan keahliannya. Maka dari itu kita semua tentu kita bersyukur. Terima kasih ya Allah, Ramadan itu telah berlalu. Terima kasih ya Allah, Idul Fitri kali ini kami masih bisa membayar zakat, kami bisa memberikan sumbangan, kami bisa melakukan ibadah tarawih bersama-sama. Semoga kita semua adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa disampaikan kepada para jamaah. Semoga kita menyadari bahwa kitalah orang yang butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang bisa disampaikan, kelebihan, kemuliaan, kebenaran, kesempurnaan hanya milik Allah. Saya, Alfian Tanjung, yang menyampaikan tausiah ini, memberikan pelajaran kepada diri sendiri dan kemudian juga kepada siapapun yang berkenan untuk menyimak dan mendengarnya. Sekian dan demikian, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbalallah ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.